dari utara atau U, selatan atau S, barat atau B, dan timur atau T. Petunjuk arah pada denah biasanya digambarkan dengan bentuk panah. Kemudian ada huruf U di bagian atasnya yang menunjukkan arah utara. Huruf S pada bagian bawah menunjukkan arah selatan. Tangan kiri kita akan menunjukkan arah barat dan tangan kananmu akan menunjukkan arah timur. Oke, baik. Ya, kata pentingnya atau poin penting yang kita perlu garis bawahi kira-kira apa di sini? Ada bisa kasih pendapat dari satu paragraf ini, poin penting yang kita pelajari tentang apa sih gitu? Ada kira-kira? Dalam denah terdapat penunjuk arah yang terdiri dari utara, selatan, barat, dan timur. Oke, itu ya. Jadi ini kata-katanya pentingnya ini tentang arah mata angin ya, penunjuk arah. Baik, ada utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian ada lagi yang bisa ngasih pendapat kira-kira apa sih yang perlu kita garis bawahi gitu? Atau yang perlu kita Bagian atas denah utara, Ustaz. Tuh. Bagian atas itu disebut dengan utara ya. Di bagian huruf U di bagian atasnya menunjukkan utara. Jadi singkatan ya. U itu utara. Huruf S berarti selatan. Selatan itu letaknya di bawah atau berseberangan ya. Terus ada lagi tangan kiri menunjukkan arah barat, tangan kanan arah timur. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah nih simbol atau logo dari mata angin yang saya tandai ya. Dia harus bentuknya seperti ini ya untuk suatu denah. Ini sudah kesepakatan bersama, jadi tidak boleh diutak-atik atau tidak boleh diubah-ubah. Ustaz, saya mau S-nya di atas, U-nya di bawah, nggak boleh ya. Harus seperti ini. Nah, kalaupun berubah itu biasanya berubah namanya saja. Kalau mata angin berarti seperti ini ya, kalau jadi mata angin ada arah panah katanya. Ini bentuk lainnya gitu ya. Kalaupun mau dirubah, itu bolehnya berubah itu adalah namanya atau simbol namanya ya. Yang utara diganti dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris utara apa? North, Ustaz. North. KN. K diganti dengan huruf N. Kalau main game tahu nih biasanya kan. Main game di peta-peta atau map itu pasti ada huruf N seperti ini. Ini simbolnya dia mengarah ke utara. Apa game yang pakai map kayak gini? Ada nggak? Ada nggak pernah main game ada penunjuk arah seperti itu? Ya ke atas harus ada huruf N. Ada? Oh, sini anaknya Soleh semua nggak ada main game. Ya, tapi ada ya. Di game PS, Ustaz, banyak, Ya, Ustaz. PS ya. Main GTA aja. Pernah ya, yang seperti ini ada huruf N. Dan itu dikejar-kejar sama mereka, akan ada akhirnya gitu karena N itu selalu menunjukkan ke arah utara. Mungkin di ujungnya kita nggak tahu. Jadi intinya ini harus sesuai ya, tidak boleh juta AT. U ini wajib di atas, B ini wajib di kiri, T ini wajib di kanan, S ini wajib di bawah, gitu ya. Itu poin pentingnya. Dan ini jadi kesepakatan bersama untuk membaca denah. Mengapa kita pelajari ini? Karena nanti hubungannya ada mirip seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini misalkan ada permasalahan. Di sini ada 4 objek atau apa namanya? Lokasi ya, ada kantor pos, ada SPBU, ada rumah. Dalam hal ini rumah Dina misalkan, ada terminal. Ini adalah satu denah, memang nggak nyata ya, tapi ya lebih kurang seperti ini yang sederhana gitu ya. Denah sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Dari denah ini kita bisa menunjukkan atau membaca posisi, ya, posisi berdasarkan arah mata angin, yaitu barat, utara, timur, dan selatan. Karena apa kita pakai barat, utara, timur, dan selatan? Karena patokannya itu sudah tetap gitu ya. Kalau kita pakai kanan, kiri, atas, bawah, itu patokannya tergantung dari sudut pandangnya. Kalau kita misalkan nih, kita berpatokan di SPBU, maka di sebelah kanannya adalah kantor pos. Tapi kalau nanti dia berpatokannya dari rumah Dina, sebelah kanannya itu malah terminal misalkan gitu ya. Walaupun sama-sama sebelah kanan tapi berbeda patokan atau tempat untuk dijadikan dasarnya gitu ya. Sehingga kalau pakai arah kanan kiri atas bawah itu tergantung dari objek kita melihatnya dari mana. Tapi kalau pakai barat utara timur dan selatan itu dia konstan atau tetap ya berdasarkan kesepakatan ya.
dibuat. Nanti posisi ini nanti berhubungan ke matematika juga. Tapi ini secara umum ya. Nah, kira-kira bisa dijawab nggak pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini? Ini ada 5 pertanyaan. Dari denah yang Bisa diamati. Ustaz. Nah, coba nomor 1. Bisa, Kira-kira Ustaz. siapa yang jawab nih? Apa nama jalan pada Azza denah Ustaz, tersebut? Jalan Kenanga. Jalan Kenanga Ustaz. Oke, sip. Aza ya. Baik. Yang kedua, kantor pos ada di sebelah titik-titik rumah Dina. Jawabnya pakai itu ya, arah nih. Utara, timur, selatan, atau barat. Sebelah barat kah? Timur, atau sebelah utara? Utara, Ustaz. Sebelah utara. Alasannya karena apa? Karena di atas. Di Nah, atasnya, iya, di Ustaz. atas. Jadi patokannya rumah Dina ini ya. Nah, ini nomor 3 nih rumah Dina. Di atasnya ada kantor pos. Berarti kantor posnya ada di utaranya, ya, atau di sebelah utara dari rumah Dina. Oke. Yang pertanyaan ketiga, SPBU ada di sebelah mana? Timur Ustaz, timur. Timur. SPBU dengan kantor pos. Ya, jadi patokannya itu kantor pos. Nah, sebelah kiri, terbalik ya. Terbalik kantor pos yang ini nomor 1. Nah, sebelah kanan itu adalah SPBU. Kanan itu diganti simbolnya dengan timur, gitu ya. Cara membaca. Timur. Baik. Setuju ya semua timur. Yang keempat, rumah Dina ada di sebelah titik terminal. Nah, rumah Dina. Nih, Barat. rumah Dina. Barat, Ustaz. Barat Barat, Ustaz. Ustaz. Sebelah kiri Barat, ya. Ustaz. Nah, betul, sebelah barat. Lanjut, nomor 5. Terminal ada di sebelah titik SPBU. SPBU di atas terminal bawah. Timur, Ustaz. Sebelah di timur ke Selatan selatan. Ustaz, selatan. 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 Selatan, Ustaz. Ustaz. Selatan ya. Jadi semua arah di sini digunakan, ada tadi barat, utara, timur, tergantung dari sudut pandang. Jadi harus bisa ya semuanya ini memberikan penamaan berkaitan dengan denah tersebut. Baik, kita lanjut. Nanti ada kuisnya Ustaz. Insya Allah ada. Ya, tapi nanti ya. Tapi kalau kuis dia kan mandiri. Kalau tadi kan kita jawab secara bersama-sama. Baik, dari tadi kita mempelajari tentang denah, itu nanti berhubungan dengan koordinat atau posisi benda dari suatu denah yang kita buat sembarangan misalkan ya. Nanti denah tersebut akan dihubungkan dengan perhitungan matematis gitu ya. Nah, sekarang perhitungannya bukan ke denah kehidupan sehari-hari, tapi meletakkan suatu benda mungkin dalam bentuk kolom dan baris ya. Jadi cara pemberian nama ya. Jadi kan kita bacanya itu baru arah mata angin. Barat, utara, timur, selatan gitu ya, atau atas, kanan, kiri, dan bawah gitu ya. Sekarang kita berkaitannya lebih kepada penamaan posisi ya. Posisi itu nanti berkaitan dengan baris dan kolom. Oke. Nah, tapi biar lebih jelas coba dibacakan nih satu siswa serta tolong ke Mufadul Hanif. Oke. Ya, Ustaz. ya, tolong dibacakan. Menentukan koordinat posisi benda dari denah. Letak suatu benda atau objek di permukaan atau ruang dapat digambarkan dengan menggunakan sistem koordinat. Pada sistem koordinat, letak suatu benda atau objek dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom. Baris dan kolom. Oke, terima kasih. Ini istilahnya. Kata pentingnya di sini atau poin pentingnya adalah baris dan kolom. Itu yang berkaitan dengan sistem koordinat. Ya, ada baris dan kolom. Ini paham nggak yang mana disebut dengan baris dan kolom? Misalkan ada tabel nih. Tabel ya. Tabel. Ke kanan ada 5 kotak, ke bawah ada 3 kotak. Nah, ini saya berikan namanya di sini biru 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah sini ini huruf A, ini B, ini C. Kira-kira yang Ustadz garis putih ini disebut dengan apa kira-kira? Baris atau kolom? Ada bisa jawab? Baris, Ustaz. Baris Ustaz. Baris, Ustaz. Baris. Berarti ini berapa Baris. baris nih? Tabel ini berapa baris? 3. 3 baris, gitu ya. Jadi baris itu dibaca ke samping seperti ini. Ke bawah ya. Oke, jadi memanjang itu disebut dengan baris, gitu ya. Kalau kolomnya di sini berapa jumlahnya? 5 Ustaz. 5, Ustaz. Ustaz. 5. Ustaz. Yang ini kolom ya. Ini garis warna putih ini disebut dengan kolom, gitu ya. Oke, jadi paham ya yang mana baris mana kolom gitu ya.
cara membacanya juga nanti tergantung baris kolom ini. Misalkan tadi ada A, B, C. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada. Jadi misalkan di sini Ustadz berikan satu objek. Coba lingkaran sini. Nah, tuh lingkaran kuning. Posisi lingkaran kuning ini kita bisa sebut dengan namanya A4 Ustaz. A4. lingkaran. Namanya lingkaran. Nah, posisinya A4 A,4 ya. Atau 4, A besar. Nah, kira-kira Ustaz. yang mana yang jawabannya A4. di antara dua pilihan ini? A4 4 Ustaz. A4. 4 Ustaz. A4 Ustaz. A4 A-nya dulu atau 4-nya dulu? 4-nya dulu Ustaz. Nah, 4-nya dulu. Jadi jawaban yang benar tuh yang ini ya. Ya, 4A Ustaz. 4A. Ya, 4A. Jadi bukan A4 tapi 4A. Jadi dibaca dulu yang ininya ke samping nih ya, namanya vertikal. Horizontal. Kalau bawah ini vertikal gitu ya. Jadi dibaca dulu yang mendatar, baru baca yang tegak lurus gitu. Jadi cara membaca ini namanya kalau di sini nanti sumbu X kalau misalkan di kartesis ya. Kalau ke bawah nanti ada sumbu Y. Gitu ya. Jadi cara bacanya juga harus seragam atau harus sama. Misalkan saya ganti objeknya peta ini. Nah, kalau kotak ini posisinya di mana? 2B atau B2? 2B. 2B. 2B ya, 2B. Angkanya dulu baru hurufnya, gitu ya. Dan kalau satu lagi warna hijau. Di manakah posisi lingkaran hijau ini berada? 1C Ustaz. 1C Ustaz. Satu C ya. Itu penamaan posisi. Oke, kira-kira bisa ya menamakan. Tapi di sini kita coba tadi dia ada namanya baris dan kolom. Jadi tadi tahu mana yang baris mana yang kolom. Nah, misalkan gini, ini coba peta. Ada peta Jakarta, peta Jawa ya, peta Jawa di sini. Nah nih, ini kan ada titik-titik yang melambangkan posisi kota. Ada Jakarta, Bandung, Semarang. Ini kan Bandung misalkan nih, Bandung. Nih, Bandung yang nah nih. Kira-kira penamaan Bandung ini posisinya berapa? Kita bisa nyebutkan lah. Jadi kita baca dulu ya. 108 derajat. Bujur timur. Ya. 7 derajat. Bujur timur. Koma 7 derajat. Dan 6 derajat 7 derajat. 7 ya. lintang selatan. 7 derajat Ya, 7 derajat lintang selatan. Itu ya cara bacanya. Jadi baca dulu yang mendatar ini, baru baca yang tegak lurus. Jangan 7 dulu ya, tapi 108 dulu. Jadi kalau penamaan di sini kita buat terus. Bandung. Nanti Bandungnya namanya 108,7 ya. Tapi di sini 108,7 ini bukan bilangan berkoma ya, tapi memang dua bilangan yang berbeda, 8 dan 7 gitu ya. Derajat. Nah, gitu. 108,7, 108 bujur timur, 7 derajat di tentang selatan kalau di PS. Ya, ini cara membaca peta. Jadi yang kayak gitu juga tuh Yogyakarta bisa juga dinamakan. Yogyakarta berarti ini 111,8. Gitu ya, cara penamaan untuk peta. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkannya dulu. Ini sekarang ini deh. Nah, sekarang ini lagi. Ini objeknya sudah apa lagi gambar? Jelas nggak? Ini objeknya ada beberapa benda lah gitu ya. Diposisikan mungkin dalam kotak-kotak gitu. Perhatikan gambar di bawah, tentukan koordinat untuk masing-masing benda yang ditanyakan. Pertama ada pesawat.
letak pesawat itu di mana? Kalau berdasarkan 2C Ustaz. 2C. dua, 2C Ustaz. ya. 2C. Berarti jawaban di sini ditulis dengan 2, C. C-nya besar ya, karena sesuai dengan C yang ditulis sini. Kalau C kecil baru tulis 2C kecil. Kalau rumah, dia bisa jawab 3B Ustaz. 3, 3,B Ustaz. 3B Ustaz. 3B. 3,B. 3,B Ustaz. ya betul, 3,B. Lanjut, beruang kutub. Beruang kutubnya ada 2 beruang ya. Namanya 4A. 4. 4A Ustaz. 4A. 4A. Oke, kalau 4, penguin, A. kalau penguin 2,B. 2B. 2,B. 2,B Ustaz. 2,B. ya ada nih ya. 2,B Ustaz. Sekarang bagaimana kalau gambar sebalik seperti ini? Nah gini, misalkan. Nah, gambar terbalik tapi objeknya jangan terbalik. Saya harus gambarkan. Masih sama tidak namanya? Pesawat terletak di 2C juga. 2C Ustaz. Hah? Nah, misalkan kalau dari gambar saya balikkan ya, tadi kan beda nih bentuknya. Dan saya balikkan, pesawat ini letaknya sama tidak? Masih di 2C atau berbeda? Atau jadi C2? Masih C2 sama Ustaz. Ustaz. Menjadi sama C2 atau beda? C,2. Oh iya. C2 Ustaz. Jadi beda ya. C,2. Jadi sekarang yang baris tadi, nah ini tadi awalnya dia baris nih, ya. Sekarang jadi kolom. Samping baris ya. Jadi, tadi dia kolom, sekarang jadi baris. Jadi dibaca dulu yang mendatar ini dulu. Nah, di sini dia C namanya, baru dibaca angka 2, gitu ya. Jadi tergantung juga objek dari tabelnya. Kalau tabelnya diubah atau disesuaikan, itu dia berganti nama. Jadi kalau dia yang bentuknya seperti tadi, saya dibalikkan seperti biasa tadi, ya ini sekarang cara membaca memang ke samping dulu gitu ya, angka dulu baru huruf. Tapi kalau gambarnya dibalik seperti ini, nah sekarang baca yang di bawah ini dulu, ya jadi C2 itu yang bersama, ya. Jadi tergantung tabel yang diberikan. Kalau tabelnya dibalik, ya penamaannya juga harus dibalik, ya. Walaupun objeknya tetap sama atau tidak berpindah, cuma posisinya disesuaikan. Oke, kira-kira bisa ya pemberian nama seperti ini. Ini juga di peta, tapi ini kita lewatin saja. Nah, yang dipelajari itu sebenarnya yang ini, pengertian korek kartesius, ya, menentukan letak titik dan menggambarkan titik pada korek kartesius. Jadi ada latihannya, ini ada waktu setengah jam, coba kita bahas. Tolong satu siswa membacakan ini pengertian dari korek kartesius. Ada? Tetap setuju aja ya. Zaki Dinata ada. Halo. Dia bilang. Itu ganti lagi. Ganti dia Faiz. Yes. Boleh tolong bantu saya bacakan biar ya. Gimana Ustaz? Ini dari koordinat sampai angka 0. Oh. Koordinat kartesius didefinisikan dengan 2 sumbu yang saling tegak lurus antar satu dengan yang lain. Yang keduanya terletak pada satu bidang, yaitu bidang X, Y. Sumbu horizontal diberi label X dan sumbu vertikal diberi Y. Titik temu tersebut titik asal dan titik asal ya, atau simbolnya. Baik, terima kasih sudah dibacakan oleh temannya. Kira-kira ini kata penting atau poin yang perlu kita garis bawahi apa di sini? Ya, masih pendapat. Koordinat kartesius didefinisikan. Ya, apa lagi? Koordinat kartesius didefinisikan dengan 2 sumbu yang saling tegak lurus antar satu dengan yang lain. Yang kedua terletak pada satu bidang, yaitu bidang X dan Y.
Sumbu horizontal diberi label X dan sumbu vertikal diberi label Y. Iya. X dan Y ya. Oke, itu. Ada lagi? Itu secara umum dibaca ulang ya. Ya, tapi ini kita dekat bawah ya. Ada dua sumbu katanya. Kemudian sumbu itu dinamai dengan X dan Y. Ya. Nah, ini paham nggak arti dari horizontal dan vertikal? Tabelnya di sini beristilah tapi membingungkan. Horizontal itu apa kira-kira? Vertikal tegak lurus. Tahu Ustaz, lurus. Hal apa? Kalau mudahnya horizontal tuh datar ya, ke samping gitu ya, kanan ke kiri namanya horizontal. Kalau vertikal atas ke bawah, dari bawah ke atas misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi yang datar ini disebut dengan horizontal, kalau ke bawah disebut dengan vertikal. Tapi di sini bukan namanya, itu nama ya posisinya. Kalau ada yang bentuknya miring seperti ini disebut dengan diagonal. Itu nama-nama istilah yang sering-sering digunakan di matematika. Jadi nanti diberikan nama di sini yang vertikal ini yang atas ke bawah ya, itu dalam sumbu Y. Kalau yang kanan ke kiri sumbu X. Ini jadi acuan baku penamaan koordinat kartesius. Intinya kartesius itu yang bentuknya seperti ini ya. Nah ini seperti ini. Ya. Ini ada sumbu horizontal dan vertikal. Yang mana horizontal? Horizontal itu yang dari min 5 sebelah kiri ya, sampai angka 5 yang sebelah kanan. Jadi ini yang warna biru ini disebut dengan horizontal. Horizontal ya kan. Susah tulis. Lanjut dengan ke atas ke bawah disebut dengan yang warna pink ini disebut dengan vertikal. Gitu ya. Vertikal. Ya. Jadi di sini ketika dia dibagi yang ada namanya garis vertikal, horizontal dan sebagainya itu dia akan membagi wilayah menjadi 4 daerah. Ada KW1, KW2 sini ya. Ini namanya wilayah yang terbagi berdasarkan garis vertikal dan horizontal tersebut. KW ini sebenarnya singkatan ya. KW ini bukan KW. Ini jadi ini bukan KW sih namanya, lebih tepatnya itu dia namanya adalah kuadrat ya, kuadrat karena ini angka satu mau ya, kuadrat pertama, kuadrat I atau kuadrat 1 ya dibaca, kuadrat 1 itu pemberian nama untuk daerah pertama. Di sini namanya kuadrat 1 ya. Kalau sebelah kirinya ini ya disebut kuadran kedua. Di bawah sini kuadran ketiga. Bawah sini kuadran ke ya. Ini wilayahnya tidak boleh diutak-atik atau diganti-ganti. Saya mau KW1 dari bawah Ustaz. Di sini KW1 nggak boleh ya. KW1 memang wajib di sebelah sini. Tidak mungkin berpindah atau tidak bisa dipindah ya. KW ini kuadran dibaca. KUADRAN. Oke. Silakan pilih kalau catat. Ini sebagai contoh koordinat kartesius. Kemudian nah ini sekarang misalnya posisi seorang siswa bisa menyatakan dengan mengambil jaraknya dari depan kelas dan dari samping kanan kelas. Dari depan kelas jarak anak 2 meter, bukan dari samping 3 meter. Maka sekarang temboknya dianggap sumbu X dan sumbu Y ini ya. Maka posisi anak tersebut disebut dengan 3,2. Dari mana muncul angka 3? Karena tadi kita membaca untuk tabel yang ada baris tadi ya, yang ada apa namanya? Baris dan kolom tadi, kita bacanya wajib yang di sebelah sini dulu. Nah, yang mendatar dulu ya, yang horizontal dulu, baru dibaca yang vertikal. Posisi anak itu kalau dia digambarkan dengan gambar ini, nah, seperti ini 3, cara membacanya ya udah 3,2 ya. Ini disebut dengan sistem koordinat. Ini posisi 3, nanti kita akan pelajari yang berkaitan dengan posisi bidang tersebut. Nah, misalkan nih ada titik-titik yang terletak sembarangan ya, titik A, B, C, D.
pada Kartesius dari sumbu X dan sumbu Y. Posisi sebuah titik pada koordinat dinyatakan dengan pasangan terurut X, Y. Jadi disebutkan dulu anggota dari bilangan X, sumbu X, baru disebut dengan sumbu Y. Jadi dibaca dulu yang mendatar. Jadi dibaca yang mendatar dulu ya. Baru dibaca yang jadi baca di sini dulu. Baru dibaca yang tegak lurus gitu ya. Vertikal dan horizontal dan vertikal. Misalkan di sini ada nama titik A, B. Zoom dulu. Nah, misalkan nih A, B. Saya memberikan namanya sebagai contoh. A ini penamaannya adalah ada bisa namakan ini 1,0. Dari mana muncul angka 1,0? 1 itu dihubungkan dengan angka yang sejajar dengan sumbu X. Nah, dia kan berimpit di sini ya, ini titiknya, ini warna biru ini. Nah, ini berimpit dengan angka 1. Kalau dilihat di sebelah kiri, dia bersejajar dengan angka 0 atau titik asal. Ya, makanya dia penamanya 1,0. Bagaimana dengan titik B? Ya, titik B ini namanya apa? Ada yang bisa bantu enggak? 5,0 5,4. Jangan 5,4. 4,1 Ustaz. 4,1. 4,1. 1 Ustaz. 1 ya. Mengapa 4,1? Coba kita jelaskan. 4 karena dia sejajar dengan angka 4 pada sumbu X. Jadi dilihat dulu ke bawahnya ya. Atau ke sumbu X-nya dulu. Sejajarnya dengan apa? Ini anggap sejajar ya, walaupun posisinya sebenarnya agak miring. Ya. Ke bawah dia sejajar dengan angka 4. Berarti 4, angka 1 muncul karena dia lihat sejajar dengan sumbu Y. Nah, gitu ya. Jadi 4,1. Bagaimana dengan yang C? Yang bisa bantu kasih nama di sini. 2,3 Ustaz. 2,3 Ustaz. 2,3 Ustaz. 2,3. Ini ya. Kalau yang D, oke. 1,5 Ustaz. 1,5. 1,5. 1,5 Ustaz. 5. 5. Oke, dah sip. Ini ya 1,5. Kira-kira bisa memberikan penamaan seperti ini dengan tepat? Bisa ya. Jadi namakan dulu yang sejajar dengan sumbu X, namakan dengan sumbu Y. Tapi nanti bukan cuma positif aja, bisa jadi nanti bilangan negatif yang kita akan bahas. Oke, start balik ke sini. Ini ada jamur. Ini kebanyakan gabungnya di HP ya? Atau ada yang pakai komputer? Mana Ustaz? Oke. Unlike Ustaz laptop. Yang pakai laptop coba. Yang pakai HP bisa juga sebenarnya, tapi tidak seleluasa yang pakai komputer untuk ngedit-ngedit di sini. Ya. Ada tadi HP. Ya, HP juga bisa. Tapi ya gitulah, kalau HP mungkin ada terbatas sedikit ya. Oke, ini Ustaz kirim link untuk kirim link jambornya. Oke, silakan gabung di sana. Kita mau mencoret-coret gambar yang ada di halaman ke-2, 3, dan ke-4. Ya. Yang dari komputer udah itu bergabung. Kalau dari HP bisa nggak browser. Tapi bisa juga. Kalau nggak bisa kita pakai ini. Kita sebutkan aja gitu. Oke, sudah ada bergabung 3 orang. Sini perintahnya ini sama aja ya. Tapi ini kalian yang menuliskan. Kalau di layar Ustaz kan Ustaz yang menuliskan. Ini kalian aja yang menulis. Baik. Jadi di sini di halaman kedua, di halaman kedua ini ada beberapa titik, ada A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8 berarti ya. Ada 8 titik yang bisa kalian coret-coret. Berikan nama ya di sana. Cara memberikan nama dia pakai sticky note ya. Sebagai contoh nih Ustaz, yang warna kuning bisa buat A kurung A itu 7,5.
Ini sering buat 7,5. Oke, ini seperti penyusun nih, A7,5 itu yang bagus tuh. Nah, silakan coba kasih nama ya, siapa yang buat, kasih namanya. Ya, ada yang nanya? Ustaz, Hah? Iya, apa Ustaz penyana jemputnya harus di-download dulu Ustaz? kalau di kalau di HP ya di download semuanya. Browser bisa pakai Google Chrome dan sebagainya. Kalau yang HP. Nah, nih. Ahza udah dibuatnya nih. Pakai ini ya, sticky note lebih mudah itu di sebelah kirinya sini. Nah, itu dia. Oh ya Ustaz. Nah, nih. Pakai sticky note kalau pakai online ya. Jangan dihapus gambarnya ya. Nah, itu nanti yang belum bisa bergabung ya pakai ini aja ya. Ustaz tanya jawab langsung aja gitu. Ini kita bisa nulis-nulis di sini secara langsung, jadi live ya. Asalkan dicoret-coret sesuai dengan yang ditanya. Jangan coret gambar yang nggak penting. B43 siapa yang nulis nih? Kasih namanya. Mana Ustaz? Ya. Ahza, oke. Kalau Sinta tulis ya, siapa yang nulis berarti dia yang dapat nilai. Silakan. Kita selesaikan dulu yang halaman 2 ya, jangan dibuka yang halaman 3 dulu atau halaman lain. Dia sampai H, hanya sampai terjawab. Nah, Rahman, oke. Lagi download Ustaz. Ya boleh kalau lagi download. Kalau bisa download ya, nanti karena Ustaz sering pakai ini kalau daring ya. Kalau tetap agak. Aplikasinya apa Ustaz? Kalau aplikasinya Jamboard, Jamboard nih, Jamboard Google Doc. Buka aja link yang Ustaz share di ini tadi, kolom chat tadi. Ini. Nah, jadi kalau memang dia belum bisa dibuka, misalkan HP-nya belum ada aplikasinya, itu nanti akan diarahkan ke download. Jamboard. Ini papan tulis digital ya, jadi kalian bisa download. Oke, silakan kasih namanya. Yang A dan saya tuliskan contohnya A7,5. Yang Rahman ini B43. 43. Oke, betul. Kita kasih di sini. Saya kasih 100 berarti benar ya. Cara udah benar deh. Ahza H65 6,5. Oke, betul. Masing-masing cepat satu ya. Zaki 2,8. Itu yang mana tuh? A B C D E F G itu. Kasih nama dulu Zaki, kayak punya Rahman itu D43. Ya, kita urut F dulu, baru G, baru H. Yang F punya F ini satu-satu dulu, jangan semua itu bareng ya.
C44. Ya, kita urutkan di yang dicoret. Dan jangan store nama aja Alden, dikasih angkanya. Sidang. Ini apa yang tulis G tapi tidak selesai. Aku udah G-nya tapi nggak siap. Artinya semuanya A, B, C, D belum. D udah. D-nya sudah. Yang D itu STG. D-nya punya D. D-nya ada 2. E belum. Yang E belum ada nih. Coba yang E. Ya, D ini berarti C belum 100 D. Itu cukup mana yang punya D. Jadi kecilkan. Oke. Yang C belum dapat 100 itu ya, masih salah. Oke. Sudah. Ini set kunci dulu lah kalau. Jangan diperkecil gambarnya. Naikkan lagi. Nah, sampai 8:50 saya tutup ya. Stop, tidak bisa edit lagi. Ini silakan. Boleh ganti jawab, Ustaz? Boleh. Diedit aja yang udah dibuat ya. Kalau di komputer klik titik 3 terus edit. Kalau di HP ya diklik aja. Klik titik 3, pilih yang mau diedit. Kasih nama ya, misalkan C ini C 4,4, siapa yang jawab? Saya nggak tahu, tinggal kasih nilai ke siapa gitu. Oke, 2 menit lagi stop editnya. Sekarang silakan edit dulu. A, B, C, D, E mati. Syahid. E-nya di bawah, F, G, H, ada 2. G-nya ada 3 bukan? Oke. Yang ada angka 100 sudah benar ya? Oke, penyerap. E, F, Zaki ada 2. Oke, ini set kunci dulu lah ya. Kayaknya kalau diedit itu terus. Oke, dah. Ini set kunci dulu biar kita ini kan ya. Maaf yang lagi edit stop dulu. Jadi tidak bisa diedit cuma satu. Baik, diperhatikan ya. Sebelumnya reload ya, silakan reload. Baik, ini Ustaz kondisikan lagi ya, yang sudah jawab. Berarti nanti ada penilaian apakah benar salah, nanti Ustaz yang dulu ya. Ini yang jawab A, Ustaz langsung sendiri. Yang B punya Rahmat ini benar nih, 4,3, setuju ya. Punya Rahmat itu benar. Yang C ini ada 2 jawaban, ada yang 4,4, ada yang negatif 4,4. Kira-kira dari 2 pilihan ini, yang mana yang benar? C. Ini punya yang satu selain punya Alden siapa yang nulis C? Ada yang nulis C selain Alden. Punya Alden benar. Tapi yang satu lagi nggak tahu Ustaz. Tapi ada nilainya ya walaupun
Silakan dijawab. Punya Alden dapat 100 ini. Tepatnya itu punya Alden. Punya anak salah tuh Ustaz. 6,-5 harusnya tuh. Mana tuh? Punya Yang Zaki. H Ustaz. Punya Azan. Ya Ustaz. Oke, oh 5-nya salah ya. Dapat 100. Oke, nanti kita coba dulu. Yang C yang betul tuh punya Alden. Yang C yang di sini nggak tahu CHP siapa. Pesertanya nggak ada jawab juga. Tapi ini kurang tepat ya kalau 4,4 itu salah posisi dari sana. Yang punya Mufadul Hanif, D-nya benar, min 7,6. Ya, jadi ada min 7, baca terus 6. Betul. Tapi D-nya huruf besar ya, jangan D kecil seperti ini. Karena dia di gambarnya itu, grafiknya itu, koordinat kartesiusnya D-nya huruf besar. Maka ada yang huruf kecil. Ya, Ustaz. Ya. Yang E punya Syahid. Biasa ini min 3,3 ya. Ini betul, tapi kurang lebih sekian aja. Berikan hurufnya biar lebih sesuai. Tidak perlu pakai sama dengan ya. Ini E buka kurung 3,3. Oke, ini saya benar nih. Oke, pas dari sini. Baik. Yang F punya Mufadul Hanif lagi. Mufadul Hanif yang F ini min 8,6. Oke, betul. Terus yang G betul nih, banyak pilihan. Punya Zaki, Azza, sama Hanif. G itu 2,8. Benar-benar 2,8 ya. Nanti yang punya Azza kurang tepat. Tapi ada nilai. Yang G ini 6,5 misalnya. Nah, ini benar-benar punya Zaki dan punya baik. Yang salah saya hapus ya. Yang ini Oke, ini penamaan-penamaan sesuai dengan memberikan nama dari koordinat kartesius ya. Ada yang berikan namanya, tapi yang jelas dia huruf besar semua. Ini ada yang G kecil ya, sebenarnya dia harus huruf besar. Dan dikurung ya angkanya. Karena udah kurung sesuai dengan kaidah penulisan yang dianjurkan. Ada kuis Ustaz. Kuisnya kayaknya waktunya kurang ya. Ini Ustaz berikan pertanyaan refleksi saja. Oke, karena waktu sudah mau habis. Tapi ini pertanyaan tidak ke nilai ya, lebih kepada tujuan pembelajaran apa tercapai atau tidak. Baik, ini Ustaz berikan link untuk silakan diisi. Ini sekalian absensi terakhir ya, absensi sebelum meninggal pembelajaran. Bagikan melalui link, kirim ke chat. Silakan diakses, itu kuisis ya. Jadi nilai tambahan tadi yang isi kelas itunya, jamnya, nilai kehadiran ada juga, nilai keaktifan juga ada ya. Kalau yang ini bukan penilaian, ini lebih kepada refleksi pembelajaran. Silakan diakses. Ya, kita berapa sih? Meet kita 13 kurang 3 berarti ada 10 lebih kurang ya. Oke, ini kita mulai ya. 7 orang kelompok. Silakan dijawab secepat mungkin. Kalau cepat berarti dia jujur. Tidak ada penilaian yang lebih kepada pemetaan saja. Lagi. Muhammad Akil. Oke, udah. Ya, 3, 2, 1 habis. Untuk pertanyaan kedua.
Ini ada lebih kurang 7 pertanyaannya, silakan dijawab sendiri. Silakan dijawab ya, apa materi kita hari ini. Secara biasanya belajar tentang koordinat atau belajar tentang dena, dipahami atau apalah, karena ringan ya, singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Ada yang jawab sistem koordinat, koordinasi dena, oke, tentang membuat dena tetap ada, betul. Tentang arah matahari, betul. Terima kasih. Eksat Wadim jawab tentang zodiak Kartesius, tentang oke, pakai istilah-istilahnya. Dena itu baik. 3, 2, 1. Baik, habis. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah ada hal menarik pembelajaran jika disebutkan satu saja ya? Mungkin belajarnya menggunakan kuis atau belajarnya menarik, mungkin lebih tenang mungkin ya, karena ada di kelas bisa. Silakan jawab, ada yang mudah dipahami alhamdulillah dari koordinat ya pokoknya tentang koordinat ya, ada jambor, oke, koordinasi baik ya, jambor kelemahannya di download ya, tapi kalau terbiasa mudah insya Allah. Jadi sebelumnya belum pernah pakai jambor ya. Waktunya habis, belum disesuaikan saja. Apa yang kamu pelajari lebih jauh dari materi pelajaran? Ada kira-kira nggak yang bermasalah ya materi? Kalau tidak ada sebutkan ya, tidak ada yang ini dipelajari ulang, atau kalau ada ya silakan. Mungkin saya perlu pelajari tentang buat ini atau gambar koordinat, atau mau mempelajari tentang jambor tadi, itu juga termasuk misalnya. Ada yang kata ya sudah paham lah ternyata gitu ya, jadi tidak ada. Oke, ada yang perlu belajar tentang dena, baik, dena sama arah matanya tetap dilakukan masukin materi kurang. Oke, yang kurang silakan nanti referensinya di halaman 21 sampai 23 ya, materi kita yang kita belajar sekarang. Nanti ini juga rekamannya harus kita kirimkan juga di Classroom, jadi kalau mau dipelajari ulang atau diamati silakan. Yang 8 masuk tadi ya termasuk ya, tidak ada rekam. Baik, lanjut. Agak panjang ya, tapi apakah ada bagian materi yang belum dipahami? Kalau tidak ada ya sebuah jawaban ada ya. Tidak ada, bagus. Tidak ada, tidak paham. Kemungkinannya paham atau masih ragu ya, tapi nanti kita coba di pertemuan berikutnya kita naikkan lagi materi. Kalau tadi yang baru dasarnya ya. Oke, sudah paham. Secara umum tadi pahamnya penamaan, terus arah mata angin gitu ya, posisi dena dan sebagainya. Kita juga memanfaatkan teknologi gitu ya, gambar-gambar bisa kuis pakai jambor. Baik, kalau tak ada lanjut. Kira-kira pertemuan berikutnya apa yang akan dilakukan, atau adakah mempersiapkan diri belajar atau mengulang materi, atau banyak pilihan ya, atau mau tadi belajar pakai jambor lagi.
kuis, ya, belajar materi baru, ya, untuk materi selanjutnya. Oke, kalau bisa jangan ditunggu juga ya, kalau bisa silakan dipelajari mandiri di buku cetak lebih dari halaman 23 ke atas itu silakan dipelajari gitu ya. Nah, ada yang mau pakai Jamboard lagi katanya. Oke. Untuk matematika Ustaz kan sering ya kalau daring gitu. Lebih memudahkan dalam menggambar. Kalau gambar di buku dipoto kan lama. Nah, terakhir ini silakan dijawab ya, Ustaz tidak lihat jawaban. Silakan kalau ada saran dari ini yang perlu dipelajari. Ustaz terlalu lama belajarnya misalnya. Atau yang kurang nilainya kurang ini. Singkat aja ya, terlalu banyak. Oke, 30 detik lagi sebelum selesai. Baik, udah. 16. Oke, nanti setengah aja ya juga. Waktunya habis, baik. Itu silahkan keluar dari sana. Sudah selesai ya secara umum. Ternyata ya, seperti ini katanya. Oke. Ya ini udah habis ya tanyanya. Silakan kembali yang kesini ya. Kelas filmnya. Soalnya pembelajaran sudah selesai ya untuk matematika kali ini. Kita harap tadi pembelajaran sudah dipelajari itu lebih mudah dipahami dengan menggunakan berbagai tadi ya apa namanya teknologi yang kita buat, teknologi pembantu yang tadi. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami apa yang sudah diajarkan. Sama jika ada kesalahan dalam penyampaian, sebelum kita meninggalkan klinik, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.